Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi, Mas. Eh, Akhir-akhir ini kan wilayah kita ini kasus peningkatan COVID agak sedikit meningkat. Dok. Eh, Boleh nggak kami dikasih sedikit gimana sih biar kita tuh tidak terkena atau tidak tertular COVID-19 ini dok? Oke, mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara semuanya juga sudah paham bahwa dari sejak awal munculnya atau adanya virus COVID di Indonesia, pemerintah juga sudah menerapkan atau membuat sebuah slogan 3M. Nah, yang lama-lama menjadi bertambah banyak menjadi 5M, yang sebenarnya intinya adalah lakukan protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Ya, intinya harapannya dengan sudah melakukan protokol kesehatan atau 5M itu, ya kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Tapi yang gak kalah penting adalah lakukan imunisasi juga. Untuk saat ini prioritas di Kabupaten Bantul adalah lansia, pelayan publik, terus kemudian ada pamong atau kader kesehatan, silakan. Dan sebenarnya tinggal menunggu waktu, siapapun pada saatnya nanti akan dapat jatah untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Saya pikir dengan adanya protokol kesehatan dan dilakukan vaksinasi akan membantu Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya bisa terhindar dari COVID-19 ini. Dok, itu kan untuk mencegah agar kita tertular COVID-19. Nah, apabila ternyata kita itu terkena COVID, itu gimana sih sikap kita yang seharusnya yang paling baik itu sikap kita bagaimana? Monggo. Kalau memang sudah terlanjur terkena, ya karena kasus begitu banyaknya dan virus makin cepat menyebar, ya mau tidak mau kita yang pertama adalah akses fasilitas pelayanan kesehatan. Monggo mau dimanapun bisa, di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, dimanapun silahkan akses dulu dan pastikan ini terkena atau tidak, yaitu dengan melakukan pemeriksaan swab, PCR ataupun antigen. Jadi setelah dari situ, dari gejala yang muncul atau mungkin sudah menjadi kontak erat pasien yang positif, dilakukan pemeriksaan swab tadi, PCR ataupun antigen, hasilnya positif, ya sudah berarti kita memang dinyatakan sebagai penderita COVID positif. Nah, jika kita mengalami hal tersebut, yang pertama lakukan akses tadi untuk dapat terapi, ya, akses fasilitas pelayanan kesehatan sehingga kita dapat terapi, karena pengobatan ini penting sekali, apalagi yang bergejala. Dengan adanya obat atau terapi COVID, harapannya nanti kita tidak akan menjadi berat. Kalaupun ada gejala, ya cukup yang ringan-ringan saja karena sudah diobati, sehingga nanti harapannya tidak muncul komplikasi yang macam-macam. Karena memang kita tahu semua bahwa COVID-19 ini bisa menjadi sangat berat, terutama terjadi komplikasi di paru yang begitu beratnya sehingga terjadi sesak nafas. Nah, itulah yang kita takutkan. Terus selanjutnya, setelah kita mengakses pelayanan kesehatan, jangan lupa kita lakukan isolasi mandiri. Kalau kita memang positif, sudah lakukan isolasi mandiri selama 10-14 hari, itu tergantung dari kondisi. Kalau misalnya memang tidak bergejala 10 hari, kalau memang ada gejala minimal 14 hari. Oke. Selanjutnya, keluarga yang menjadi kontak erat, baik itu keluarga ataupun siapapun yang ada yang kontak dengan kita, itu juga melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri, karantina mandiri, karena nanti dengan melakukan karantina mandiri, harapannya ya virus hanya stop di situ saja. Jadi kita positif,
nanti kontak erat kita, keluarga kita, atau siapapun teman atau kerabat kita yang pernah kontak dengan kita, itu harapannya karantina dan tidak menyebarkan virus kemana-mana. Dan yang menjadi kontak erat itu juga sebaiknya di screening, dilakukan pemeriksaan juga apakah dia tertular atau terkena virus COVID-19 ini atau tidak, yaitu dengan cara kalau sudah menjadi kontak erat silakan nanti lapor ke puskesmas untuk bisa dijadwalkan swab antigen ataupun PCR. Atau kalau misalnya memang punya biaya sendiri, menginginkan untuk periksa secara mandiri, silakan. Yang penting syaratnya atau pemeriksaan yang bisa dilakukan sebagai diagnosis adalah swab antigen atau rapid antigen dan swab PCR. Jadi selain pemeriksaan itu nanti kita percuma kalau kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya nanti tidak bisa digunakan sebagai diagnosa. Jadi yang dipakai sebagai dasar diagnosa yaitu antigen dan PCR itu tadi. Setelah melakukan karantina, ya selesaikan sampai batas akhir masa karantinanya. Dan selama melakukan karantina, lakukan aktivitas yang intinya bisa meningkatkan imun, entah olahraga, entah ada yang hobinya apapun, silakan dilakukan hobinya, tapi tetap karantina, jangan terus keluar rumah, apalagi sampai tetap masuk bekerja, itu nanti berisiko untuk menularkan ke yang lain. Ditambah juga asupan nutrisi yang bagus, makan yang cukup, bergizi, seimbang komposisinya, ditambah vitamin dan buah, supaya nanti imunitas kita tetap terjaga dan harapannya kalaupun sudah terpapar tidak sampai jadi sakit COVID-19 ini. Mungkin itu, Mas. Itu kan tadi kalau kita berbicara dari sisi pasien yang terkena. Kalau misalnya kita punya tetangga yang terkena, itu kita bersikapnya seperti apa, Dok? Ya, untuk saat ini dengan peningkatan kasus yang begitu banyak, saya pikir bukan hal yang perlu disembunyikan lagi ketika keluarga atau siapapun yang terkena, ya sudah, tidak apa-apa, disampaikan saja ke tetangga dan sebagainya, supaya harapannya tetangga juga tahu. Syukur-syukur yang lebih bagus ketika kita menjadi tetangga seseorang yang menderita sakit COVID-19, ya kita ikut ngaroke. Ya ngaroke bukan terus kita kontak fisik atau tidak menjaga jarak atau tidak melakukan prokes, tidak, tetap kita ngaroke dengan prokes. Misalnya kita ikut membantu mereka kan melakukan karantina atau isolasi, ya gimana caranya supaya isolasinya bisa berjalan dengan baik, ya kita support sebagai tetangga, mungkin bantu untuk logistik kebutuhan sehari-harinya. Terus kemudian dukung, yang penting adalah didukung. Mereka itu di karaoke didukung itu pasti akan sangat senang. Ketika sudah seperti itu, ya harapannya mereka tidak akan panik, keluarga tersebut tidak akan panik, justru merasa nyaman melakukan isolasi mandiri di sana dan harapannya segera sembuh. Nah, yang terjadi selama ini ada beberapa yang membuat stigma, sehingga sebagai tetangga itu malah terus ngomong ke, tetanggaku positif ya, yuk kita jaga jarak, rumahnya jangan dilewati dan sebagainya. Nah itu mesake, karena malah membuat stigma, keluarga yang sakit pun menjadi stres. Nah itu stresor yang seperti itu membuat pasien atau keluarga yang melakukan isolasi itu menjadi mempunyai beban tersendiri, sehingga malah kondisinya takutnya adalah mereka menjadi ngedrop. Dan itu banyak terjadi. Makanya ketika ada pasien positif, mesti pertama kali di hari-hari pertama itu malah stres, mergo wedi rotonggone, mergo takut dirasani dan sebagainya. Itu malah sebenarnya bukan karena sakitnya, tapi justru karena stigmanya itu yang membuat kondisi fisiknya, imunitasnya malah menjadi ngedrop. Sehingga
sebagai tetangga penderita COVID, baiknya kita dukung. Logistiknya didukung dan kita pantau ketika memang mereka butuh sesuatu, menghubungi ya tidak secara langsung, mungkin via telepon atau via sosial media, silahkan nanti misalnya titip untuk obat dan sebagainya. Nah, di puskesmas sendiri pun melayani akses pemberian obat COVID atau memberikan pelayanan pengobatan COVID sehingga nanti ketika memang ada keluarga yang melakukan isolasi, otomatis untuk pengambilan obatnya itu kan menjadi terhambat ketika tidak ada yang bisa membantu atau keluarganya semuanya melakukan isolasi, sehingga mungkin sebagai tetangga ikut mengambilkan itu juga bantuan yang luar biasa karena pengobatannya menjadi lancar gitu. Dan suatu ketika terjadi kondisi yang buruk, nah mungkin juga ikut membantu mencarikan solusi, misalnya mencarikan rumah sakit mana yang bisa diakses atau menghubungi pihak puskesmas supaya nanti ada tindakan medis yang bisa dilakukan pada pasien yang isolasi tersebut. Mungkin kalau boleh menambahkan itu Dok, kalau satu RT itu sudah kompak, mungkin akan lebih baik untuk koordinasinya ya. Ya itu salah satunya juga harapan kami sih di lingkup yang terkecil yaitu RT paling tidak punya beberapa alat kesehatan. Yang paling penting saat ini adalah oksimetri atau pengukur saturasi oksigen, karena ketika ada warga yang mengeluh mengalami sesak, pemeriksaan yang paling mudah adalah mengakses itu, sehingga mungkin sebelum tenaga kesehatan bisa menghubungi atau mencapai ke sana, mungkin pemeriksaan yang awal bisa pinjam dari tetangga atau dari RT. Kalau misalnya punya alat saturasi oksigen, bisa diukur dulu. Ketika hasilnya di atas 95 atau 95 ke atas, ya mungkin nggak usah terlalu buru-buru karena biasanya kondisinya masih cukup baik, dan mungkin sesaknya bisa saja karena yaitu tadi faktor psikis. Itu penting sekali karena begitu pasien sudah panik, tidak tenang, pasti gejalanya akan muncul di mana-mana. Nah, karena ini COVID, ya mungkin rasanya sesek atau nyeri perut atau mual atau pusing dan sebagainya. Jadi kondisi fisiknya itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, ada stresor atau tingkat stres atau tingkat kecemasan yang tinggi atau tidak. Sehingga itu tadi, baiknya lingkup terkecil RT kalau bisa punya satu alat yang bisa nanti jagani satu RT ketika ada yang positif, ya bisa bergantian, ya nanti alatnya dicuci atau didesinfeksikan bisa untuk gantian yang lain, jadi tidak usah takut. Karena puskesmas juga sebenarnya sudah menyiapkan alat tersebut, namun karena banyaknya pasien yang dipantau, mungkin aksesnya akan tidak bisa cepat jika punya alat itu sendiri. Oke. Dok, selanjutnya apabila kita sudah melakukan isolasi selama 14 hari, itu kan kita bisa dinyatakan sudah selesai isolasi kita, dan kita bisa dinyatakan sehat. Nah, itu kita sebagai yang pernah mengalami COVID dan dinyatakan sembuh, itu sikap kita harus bagaimana, Dok? Oke. Kalau memang sudah dinyatakan sembuh, ya sudah, itu memang berarti sudah melewati penanganan dari tenaga medis, entah itu dari puskesmas atau dari rumah sakit, sehingga ketika sudah dinyatakan sembuh, ya sudah, mereka sudah boleh untuk melakukan aktivitas atau kegiatan apapun, termasuk bekerja atau kegiatan di masyarakat, itu sebenarnya sudah boleh. Hanya saja alangkah lebih baik jika tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jangan mentang-mentang sudah sehat terus lupa menggunakan masker, jangan mentang-mentang sudah sehat, sudah sembuh, lupa untuk tidak cuci tangan atau tidak menjaga jarak. Jadi tetap lakukan prokes walaupun kondisi sudah sembuh. Dan ketika sudah sembuh, tidak usah ragu-ragu untuk menyampaikan ke tetangga, ke masyarakat bahwa dia sudah sembuh, sehingga masyarakat juga bisa menerima kembali dia dalam kegiatan di masyarakatnya nanti. Dan harapannya ya stigma-stigma itu tadi sudah mulai hilang, sehingga keluarga itu
kenapa? Ya harapannya namanya kembali bisa apa ya? Bisa bersih, tidak di stigma lagi lah, itu yang paling penting. Dan harapannya memang stigma kalau bisa ya jangan ada, karena apa ya, tidak ada baik-baiknya sih memberikan stigma kepada pasien COVID. Lebih baik kita perhatikan, kita dukung supaya mereka segera sembuh. Tidak ada gunanya di stigma juga, percuma, malah nantinya juga akan apa ya, karena sakit ini kan semua orang bisa kena. Nah, dilalah dulu kita pernah menjelekkan tetangga kita, giliran kita sakit terus tidak mau diperlakukan sama, ya sebaiknya jangan lakukan itu, supaya kita juga ketika dilalah dapat campur kita harus kena sakit COVID, ya harapannya kan tetangga juga tidak akan memperlakukan seperti itu nih pada kita. Jadi monggo ketika sudah selesai bisa beraktivitas seperti sebelum dia sakit. Tapi mungkin kalau sakitnya dulu ada komplikasi yang agak berat, misalnya ada sampai pneumonia dan sebagainya, mungkin setelah itu bisa jadi ada apa ya, ada keluhan atau ada gejala yang masih menetap, ya yang penting jaga kondisinya, tahu batas kemampuan dirinya. Ketika memang masih punya gejala sisanya, misalnya ketika aktivitas menjadi gampang capek dan sebagainya, ya jangan melebihi kapasitas yang sudah apa ya, kapasitas yang dia bisa. Jadi ketika memang kemampuannya berkurang sebelum dia sakit, mampu untuk aktivitas yang lama, tapi setelah sakit menjadi berkurang, tidak apa-apa, adaptasi saja, nanti harapannya kedepannya akan pulih seperti sebelum sakit lagi. Mungkin juga ini ya dok ya, apa buat mereka yang pernah terkena itu bisa men-share pengalamannya ke tetangga, sehingga tetangga bisa lebih aware terhadap COVID segala macam. Termasuk tetap bisa bisa mengajak masyarakat untuk semakin prokes ya. Ya, memang harapannya ketika ada misalnya ada tokoh yang sakit atau ada masyarakat yang menjadi panutan di sana, mungkin bisa berbagi pengalaman ketika menjadi pasien atau pernah menjadi penderita COVID-19 atau penyintas COVID-19. Silakan berbagi pengalamannya, mulai dari yang bergejala ringan sampai yang berat, bagaimana keluarga bisa melewati masa itu semuanya dengan baik, supaya nanti pengalamannya bisa menjadikan pembelajaran untuk masyarakat yang lain. Karena memang setiap orang yang pernah terkena COVID-19 gejalanya bervariasi, ada yang tidak bergejala dan ada yang sampai berat sekali, bahkan ada yang sampai meninggal. Jadi mungkin testimoni atau pengalaman keluarga atau pasien yang sudah sembuh atau penyintas COVID-19 bisa dibagi, supaya nanti yang pertama masyarakat tahu bahwa ini sebenarnya virus ini benar-benar ada dan nyata. Jadi pengalaman ada beberapa teman dokter yang dari pengalaman bekerjanya selama belasan tahun itu ya baru mengalami kondisi saat ini. Ada pasien yang pemeriksaan fisiknya masih bagus, tensi masih bagus, tapi tiba-tiba saturasinya drop jelek sekali. Nah, itulah bukti bahwa COVID-19 itu memang ada dan nyata di depan kita, di sekitar kita. Untuk yang terakhir dok, tadi sedikit di awal disinggung mengenai imunisasi atau vaksin. Sebenarnya seberapa penting sih vaksin ini dok? Oke. Vaksin, melihat sebelumnya ya, melihat penyebaran virus yang sekarang begitu cepatnya, ternyata dengan melakukan prokes 5M saja tidak cukup. Virus tetap menyebar kemana-mana, sehingga mau tidak mau langkah yang paling baik dan langkah yang paling bijak, lakukan vaksinasi atau imunisasi COVID-19. Karena kemungkinan kita sudah tidak bisa menghindari kontak dengan virus itu. Jadi
virus itu sudah ada di sekitar kita, sehingga proteksi yang ada yang bisa kita lakukan ya satu-satunya dengan melakukan imunisasi COVID-19 ini. Ya, memang ada pro kontra pelaksanaan vaksin ini, tapi semuanya sudah dilakukan penelitian dan sebagainya, sehingga vaksin ini sudah punya sertifikasi halal, aman digunakan dan efektif ya. Jadi silakan lakukan pemeriksaan, lakukan vaksinasi, imunisasi COVID-19 supaya nanti ketika kita atau keluarga kita terpapar, kita tidak akan menjadi sakit. Kalaupun sakit, tidak akan menjadi berat. Ya, memang untuk vaksinasi mungkin ada beberapa yang menimbulkan efek samping, tapi efek samping itu jauh lebih ringan daripada risiko ketika kita nanti terpapar atau terkena virus COVID-19 ini. Jadi keuntungannya itu jauh lebih banyak daripada kerugian si vaksin. Jadi monggo silahkan lakukan vaksinasi. Ketika nanti muncul reaksi apapun, entah demam, entah badannya menjadi tidak enak, ngetok-ngetok, linu-linu atau nyeri di badan, konsultasi saja, karena biasanya setiap vaksinasi memberikan kontak yang bisa dihubungi ketika terjadi sesuatu pasca vaksinasi, dan jangan takut atau jangan sungkan untuk menghubungi, sehingga nanti ketika ada efek samping bisa ditangani dengan segera. Dan pengalaman sih memang selama melakukan vaksinasi COVID-19 tidak pernah ada atau terjadi efek samping yang berat. Biasanya hanya sebatas demam, pusing, nyeri-nyeri di badan, atau nyeri perut dan sebagainya. Jadi hanya sebatas itu, tidak sampai yang berat harus masuk rumah sakit, dan tidak pernah ada kasus itu selama kita melakukan vaksinasi di Puskesmas Deli 2 ini. Terima kasih banyak Dok untuk sharingnya hari ini. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih Dok. Selamat pagi Dok. Sama-sama.